Hai, assalamualaikum, welcome to Cinta Story Channel. Buat teman-teman yang belum subscribe, dukung channel ini dengan cara tekan tombol like, subscribe, dan juga tekan tombol notifikasi loncengnya, biar kalian dapat updatean cerita menarik selanjutnya dari Cinta Story. Jangan lupa share dan juga komentar di bawah ya. Jangan sebut aku lesbian, aku ingin normal, part 3. Pagi itu, Nadia terbangun dengan perasaan berat di dadanya. Keputusannya untuk menjauh dari Dinda terus menghantui pikirannya. Tetapi dia tahu ini harus dilakukan. Seluruh dunia seakan memberi isyarat bahwa hidup seperti ini tidak akan bisa berlanjut. Dia harus berubah, harus menjadi seperti yang diharapkan keluarganya. Wanita yang normal, menikah dengan pria, memiliki keluarga seperti orang lain. Saat sedang merapikan rambutnya di depan cermin, ponselnya berdering. Nama Dinda muncul di layar. Nadia terdiam beberapa detik sebelum akhirnya menjawab. Nat, suara Dinda terdengar serak di seberang telepon. Aku butuh bicara denganmu, ini penting. Nadia menelan ludah. Aku nggak tahu, Din. Aku ingin kita menjaga jarak. Bukannya saat itu kamu bilang bahwa kamu juga akan menyerah? Tolong jangan membuat aku semakin sulit. Aku sudah berusaha menjauh dan melupakan kamu. Jangan membuat usahaku sia-sia. Enggak, aku juga sudah berusaha, tapi aku nggak bisa. Tolong Nat, kita perlu bicara. Kamu nggak bisa mengabaikan aku begitu saja. Nadia terdiam, rasa bersalah menekan dadanya. Baiklah, kita bisa bicara di tempat biasa. Jam 4 sore, jangan terlambat. Dinda menutup telepon tanpa menunggu jawaban lebih lanjut. Nadia tiba di kafe, tempat biasa mereka bertemu. Udara sore itu terasa dingin, menambah suasana tegang yang semakin menyesakkan. Dinda sudah menunggu di sudut ruangan, duduk dengan wajah yang terlihat lelah, namun masih memancarkan tekad. Nadia duduk di hadapannya, mencoba menyusun kata-kata yang tepat. Nat, Dinda memulai lebih dulu. Aku sudah memikirkannya semalaman. Aku nggak bisa menerima ini. Kamu nggak bisa begitu saja memutuskan semuanya tanpa memberi aku kesempatan untuk berjuang. Nadia menatap mata Dinda yang penuh luka. Hatinya mencelos. Din, aku nggak mau kamu terluka lebih jauh. Kita sudah mencoba, tapi aku nggak bisa terus begini. Kamu bilang kamu mencintai aku kan? Lalu kenapa kamu menyerah begitu saja? Dinda mencondongkan tubuhnya ke depan. Suaranya mulai naik. Apa yang sebenarnya kamu takutkan? Tekanan dari keluargamu? Atau kamu sendiri yang nggak yakin sama kita? Nadia menarik nafas panjang, mencoba menenangkan hatinya. Bukan itu, Din. Aku cinta kamu, tapi cinta kita nggak mungkin diterima oleh mereka. Keluargaku akan terus menekan aku sampai aku menyerah. Aku lelah. Aku nggak kuat melawan mereka. Dinda mengepalkan tangan di atas meja. Matanya berkilat-kilat. Jadi kamu lebih memilih hidup dengan penuh kebohongan, menikah dengan pria yang mungkin gak pernah kamu cintai, hanya demi menyenangkan keluargamu. Nadia mengangguk lemah. Aku gak punya pilihan lain. Mereka gak akan pernah menerima kita, dan aku gak bisa terus bertahan dalam situasi ini. Aku sudah mencoba, Din, tapi aku benar-benar lelah. Lelah karena apa? Karena mencintai aku. Suara Dinda terdengar tajam. Kalau kamu benar-benar cinta sama aku, kamu gak akan pernah berpikir untuk menyerah. Nadia merasakan air mata menggenang di matanya. Aku sudah berusaha, Din. Tapi ini bukan cuma soal kita. Ini soal seluruh hidupku. Aku gak bisa menentang keluargaku selamanya. Dinda menatapnya lama, sebelum akhirnya menghela nafas dalam-dalam. Jadi,
Kamu benar-benar mau mengakhiri semuanya? Kamu siap hidup dalam kebohongan demi orang lain? Nadia menggigit bibirnya, menahan isak. Aku gak ingin menyakiti kamu, Din. Tapi mungkin ini yang terbaik. Terbaik buat siapa, Nat? Buat keluargamu atau buat kamu? Dinda menahan emosi yang hampir meledak. Karena kalau kamu berpikir ini yang terbaik buat kita, kamu salah besar. Nadia tak mampu berkata-kata lagi. Dia hanya bisa menundukkan kepala, mencoba menahan rasa sakit yang menyeruak di dadanya. Sementara Dinda terlihat marah, tak bisa menerima kenyataan ini. Baiklah, Dinda berkata dengan nada getir. Kalau ini yang kamu mau, aku gak akan memaksamu. Tapi jangan pernah berpikir aku akan membiarkanmu begitu saja. Kamu mungkin bisa mencoba hidup seperti yang diinginkan keluargamu. Tapi aku akan selalu ada di sini, mengingatkan kamu siapa dirimu sebenarnya. Nadia menatapnya, terkejut dengan ketegasan Dinda. Apa maksudmu? Dinda berdiri dari kursinya, mengambil tasnya dengan gerakan cepat. Aku gak akan diam saja melihat kamu menghancurkan dirimu sendiri, Nat. Kalau kamu mau mengubur cinta kita, aku gak akan tinggal diam. Aku akan mengingatkanmu terus-menerus sampai kamu sadar bahwa kamu gak bisa lari dari kenyataan. Dinda berbalik dan pergi meninggalkan kafe. Sementara Nadia hanya bisa duduk tertegun, merasa hatinya semakin hancur. Seminggu berlalu sejak pertemuan terakhir mereka. Nadia berusaha keras menghindari pikiran tentang Dinda. Tapi tak semudah itu. Setiap sudut apartemennya, setiap tempat yang mereka kunjungi bersama, selalu mengingatkannya pada Dinda. Rizal, satu-satunya pria yang menjadi temannya, kini semakin sering mengajaknya bertemu. Mereka pergi makan malam, menonton film, bahkan berbicara tentang masa depan. Tapi setiap kali Nadia melihat wajah Rizal, yang muncul di pikirannya justru wajah Dinda. Suatu malam saat Rizal mengantar Nadia pulang, dia memutuskan untuk bicara. Nat, aku senang kita sering bersama akhir-akhir ini. Tapi aku ingin tahu, apa kamu benar-benar tidak punya perasaan sedikit pun sama aku? Nadia menatapnya dengan mata sayu. Dia tahu Rizal adalah pria yang baik, namun perasaannya tidak bisa dipaksakan. Rizal, aku gak ingin menyakitimu, tapi aku gak yakin bisa memberi apa yang kamu harapkan. Aku belum bisa mencintai kamu. Maafkan aku. Rizal tersenyum pahit. Aku tahu kamu masih memikirkan orang yang kamu cintai itu. Siapa sih dia? Begitu beruntung pria yang mendapatkan cinta kamu. Tapi aku berharap seiring berjalannya waktu kamu bisa melupakannya. Nadia hanya bisa menunduk, merasa bersalah. Dia tidak mungkin mengatakan pada Rizal bahwa dia sebenarnya mencintai seorang wanita, bukan pria. Itu akan sangat memalukan. Nadia pun semakin menyadari bahwa hubungannya dengan Dinda memang tidak akan pernah bisa dipublikasikan. Dan hubungan seperti itu tak akan normal di mata siapapun. Aku gak tahu Rizal, aku sudah mencoba tapi... Rizal menghela nafas panjang. Aku gak akan memaksamu, Nat. Aku tahu ini sulit buatmu. Tapi aku berharap suatu hari nanti kamu bisa melihat aku bukan cuma sebagai pelarian. Sudah ya, kamu masuk aja. Aku pamit pulang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, Rizal berlalu pergi, meninggalkan Nadia yang sesekali lagi merasa terjebak dalam kebingungan hatinya. Keesokan harinya, Nadia terkejut saat melihat Dinda muncul di kantornya. Dinda berdiri dengan tegap di depan pintu ruang kerjanya.
membuat beberapa rekan Nadia menatap heran. Nadia segera keluar dari ruangannya dan menarik Dinda hingga ke depan kantor, mencoba menghindari perhatian orang lain. "Apa yang kamu lakukan di sini?" Nadia berbisik dengan nada tegang. "Kita perlu bicara," jawab Dinda dingin. "Kamu gak bisa muncul begitu saja di kantorku, Din. Aku sedang bekerja," jawab Nadia. Suaranya bergetar, terdengar cemas. "Aku gak peduli, Nat. Aku sudah bilang, aku gak akan membiarkan kamu pergi begitu saja." Dinda menarik nafas dalam-dalam. "Kamu pikir bisa lari dari kenyataan? Aku gak akan diam saja. Kamu butuh diingatkan siapa kamu sebenarnya." "Kamu gak ngerti, Din." Nadia merasa putus asa. "Ini bukan soal kamu atau aku lagi. Ini tentang hidupku, keluargaku. Mereka ingin aku berubah. Dan kamu, apa yang kamu inginkan?" Dinda menatap tajam, menuntut jawaban. Nadia terdiam, merasa dirinya terpojok. Aku nggak tahu lagi. Tapi yang pasti aku ingin menjadi lebih baik dan berusaha untuk menjadi normal. Hubungan kita tidak akan pernah berhasil, Din. Ini jelas salah. Jika bukan sebuah kesalahan, kita tidak mungkin bersembunyi selama ini dari orang-orang. "Itu dia masalahnya, Nat." Dinda mendekat, suaranya penuh dengan kegetiran. "Aku bisa memberitahu semua orang karena perasaan setiap orang tidak bisa dipaksa, dan itu bukan kesalahan. Kamu selalu memikirkan apa yang orang lain inginkan, tapi kamu sendiri nggak pernah jujur sama perasaanmu. Kamu mau berubah? Berubah jadi apa? Jadi orang yang membohongi diri sendiri?" Nadia menunduk. Air mata mulai mengalir di pipinya. "Aku cuma nggak mau membuat keluargaku kecewa." "Keluarga?" Dinda mendengus. "Keluarga yang nggak pernah peduli sama kebahagiaanmu. Kamu rela mengorbankan dirimu demi orang-orang yang bahkan nggak peduli siapa kamu sebenarnya." Nadia menangis semakin keras. Semua tekanan, rasa bersalah, dan kebingungannya pecah dalam tangis yang tak tertahankan. Dinda, meski hatinya terluka, tetap mendekat dan memeluknya. "Nat, aku cinta kamu," bisik Dinda. "Tapi kamu harus memilih. Kamu gak bisa terus seperti ini," ucap Nadia dengan cepat melepaskan pelukan Dinda, hingga Dinda merasa semakin kecewa. "Maaf Dinda, keputusanku sudah bulat. Kita akhiri hubungan ini walaupun sulit. Aku ingin seperti wanita lain yang bisa mencintai pria, menikah, dan juga punya anak. Keluargaku berharap besar dan aku tidak ingin mengecewakan dia." "Enggak, aku nggak akan berhenti sampai kamu sadar. Dan aku akan tunjukkan kepada semua orang tentang dirimu yang sebenarnya, agar kamu sadar siapa diri kamu." "Jangan Dinda," pinta Nadia. Namun Dinda tak menghiraukan dan berbalik lalu pergi begitu saja.